Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami muliakan, ketemu kembali pada channel kami. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan, kita akan belajar kembali tentang Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran bagian yang kedua. Yang kemarin sudah kita pelajari, ada beberapa ruang lingkup AI kita sudah pelajari. Terus kita sudah mengetahui apa saja nanti keuntungan kita mempelajari dengan membuat pembelajaran dengan AI. Terus juga sudah dikenalkan beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk membuat soal online, atau membuat media pembelajaran, PPT, otomatis dan sebagainya. Nah, sangat menarik sekali. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua, lanjut pada bagian yang kedua. Oke, mari kita awali dengan video yang satu ini lagi. Ini sahabat-sahabat Dewan Guru, Bapak Ibu Guru yang kami muliakan, dalam kesempatan ini masih kita pada portal yang sama, yaitu portal pintar. Ya, oke, kita mulai untuk materi yang kedua pada Artificial Intelligence. Mari kita belajar bersama. Belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nini Uswatun Fadilah. Pada video kedua ini kita akan membahas bersama manfaat, tantangan, dan etika pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Sobat pelatihan, setelah kemarin di video pertama, di akhirnya kita membahas terkait dengan penerapan AI dalam pembelajaran. Lalu sebenarnya manfaatnya dalam penerapannya di pendidikan atau di pembelajaran itu apa? Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Dalam era digital seperti saat ini ya, sobat pelatihan ya, pembelajaran jarak jauh menjadi semakin umum dilakukan. Sobat pelatihan bisa menggunakan full e-learning atau blended learning, bahkan hybrid learning seperti itu. Namun, tantangan utama dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah kurangnya interaksi antara siswa dan guru, serta kemungkinan kebosanan yang muncul selama proses pembelajaran. Dalam hal ini, AI dapat membantu, dapat memberikan solusi yang lebih efektif, yakni dengan memberikan pengalaman belajar menggunakan misal chatbot ya, atau penerapannya dengan asisten virtual seperti itu, di mana chatbot dan asisten virtual ini dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, kemudian menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik secara real time. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk sobat pelatihan membuat konten-konten pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari siswa kita, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi kebosanan pada saat proses belajar. Manfaat yang kedua adalah mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal atau individual dan adaptif. Artificial Intelligence ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. AI dapat digunakan untuk memahami gaya belajar siswa dan memberikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan individu dari siswa. Contohnya, sebuah platform pembelajaran online menggunakan AI untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam berbagai topik. Nah, di sini nanti berdasarkan hasil dari identifikasi tersebut, platform tersebut akan menyediakan materi dan latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat yang ketiga, mendukung penilaian dan umpan balik yang efisien.
Umpan balik yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Namun, memberikan umpan balik yang efektif dan konsisten kepada siswa dalam kelas yang berbeda-beda bisa menjadi tugas yang menantang bagi sobat pelatihan Bapak Ibu guru. Inilah di mana AI dapat membantu. Dengan menggunakan teknologi AI, sistem dapat secara otomatis menganalisis data pembelajaran dan memberikan umpan balik yang lebih akurat dan personal real time kepada setiap siswa. Manfaat yang keempat adalah memungkinkan bimbingan dan pendampingan yang cerdas. Bapak Ibu atau sobat pelatihan, seorang pengajar yang menggunakan tutor AI dapat menghemat banyak waktu untuk menjelaskan konsep yang sulit kepada siswa kita. Siswa dapat menghindari rasa tidak nyaman dengan meminta bantuan lebih lanjut dengan menggunakan misal chatbot atau asisten pribadi virtual bertenaga AI. Jadi memungkinkan pembimbingan dan pendampingan yang lebih cerdas. Dapat kita tarik garis besarnya ya sobat pelatihan ya, dengan menggunakan AI. Pemanfaatan teknologi AI ini dalam pembelajaran oleh guru itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sobat pelatihan, selain manfaat yang bisa kita rasakan dalam penggunaan AI ini, penerapannya di proses pembelajaran, ada beberapa tantangan ya yang kita hadapi terkait dengan penerapan AI ini. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya, meliputi infrastruktur teknologi, aksesibilitasnya, dan pelatihan untuk guru. Jadi penggunaan AI ini memerlukan infrastruktur dan aksesibilitas teknologi yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Tantangan ini akan dirasa ya di daerah-daerah pedesaan atau wilayah yang kurang berkembang secara teknologi. Penggunaannya, pengaplikasiannya juga harus didukung dengan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengoperasikannya. Guru harus diberikan pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Tantangan yang kedua, sobat pelatihan, adalah terkait dengan etika dan privasi atau perlindungan keamanan dari data siswa. Penggunaan AI dalam pembelajaran melibatkan pengumpulan dan analisis data siswa. Tantangan terbesarnya adalah menjaga keamanan dan privasi dari data siswa agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tantangan yang ketiga terkait dengan ketergantungan yang berlebihan. Jadi di sini pentingnya keseimbangan antara teknologi dengan interaksi manusia. Jadi sobat pelatihan tidak langsung menyerahkan begitu saja ya ke AI, tapi tetap harus adanya interaksi kita. Karena sebagai seorang guru ya, kita memiliki rasa, memiliki hati yang itu tidak dimiliki oleh AI. Tantangan keempat terkait bias dan ketidakadilan. Algoritma AI rentan terhadap bias. AI dapat menunjukkan bias jika data yang digunakan untuk melatihnya tidak mewakili dari keragaman siswa atau jika ada kesalahan dalam algoritmanya. Ini dapat menyebabkan diskriminasi tidak disengaja dan merugikan beberapa siswa. Penting untuk memastikan algoritma AI tidak menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Sehingga peran kita ya sobat pelatihan ketika kita meminta bantuan terkait dengan AI, sobat pelatihan harus mereviewnya dulu. Cocok tidak, sesuai dengan tidak, seperti itu. Sobat pelatihan, etika pemanfaatan artificial intelligence AI dalam pembelajaran menjadi hal yang sangat penting karena penggunaan AI ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap individu siswa, guru, dan masyarakat. Kami bagi etika ini menjadi 5 poin penting. Yang pertama adalah transparansi. Penggunaan AI dalam pembelajaran harus transparan.
Semua proses dan keputusan yang diambil oleh sistem AI harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipahami dan dijelaskan dengan jelas oleh para pengguna, baik itu guru, siswa, atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembelajaran. Transparansi ini juga membantu menghindari bias yang tidak disengaja dalam sistem AI. Etika yang kedua, keadilan dan non-diskriminasi. AI menggunakan algoritma yang didasarkan pada data pelatihan. Algoritma ini rentan terhadap bias yang ada dalam data tersebut. Penting untuk memastikan algoritma AI ini tidak menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Yang ketiga adalah privasi dan keamanan data. Keamanan data di sini mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan dari data siswa. Data siswa sebaiknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan yang ditentukan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau yang bertentangan dengan privasi dari siswa. Etika yang keempat, pengawasan dan pertanggungjawaban. Lembaga pendidikan harus mengawasi dan memastikan bahwa AI digunakan dengan etika dan untuk tujuan pendidikan yang jelas. Kebijakan dan aturan yang jelas harus ditetapkan untuk mengatur penggunaan AI ini dalam lingkungan pendidikan. Para pemilik dan pengguna AI harus bertanggung jawab penuh atas tindakan dan hasil dari sistem AI yang mereka operasikan. Mereka harus bisa menerima konsekuensi dari kesalahan atau kerugian yang mungkin diakibatkan oleh AI. Jadi, sobat pelatihan, kita sebagai pengguna AI harus melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terkait dengan konten atau hal yang sudah kita buat menggunakan AI. Etika yang kelima terkait kesadaran dan pelatihan atau di sini kemampuan teknis. Adanya kesadaran dari guru terkait dengan potensi dan batasan AI. Guru perlu tahu kapan dan bagaimana sebaiknya menggunakan AI dalam pembelajaran, serta menyadari bahwa AI ini bukanlah pengganti guru, tetapi alat bantu yang dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem dengan aman dan efektif. Pelatihan dan sertifikasi menjadi penting ya sobat pelatihan ya, untuk memastikan bahwa para pengguna memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi yang mereka gunakan. Sobat pelatihan, demikian tadi pembahasan kita bersama terkait manfaat, tantangan, dan etika penggunaan AI dalam pembelajaran. Kita mungkin tidak tahu cara kerja AI, tapi kita bisa bekerja sama dengan AI. Pemanfaatan AI dalam pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat, tetapi juga memerlukan kesadaran dan tanggung jawab dari seluruh komunitas pendidikan untuk memastikan bahwa teknologi AI ini digunakan secara etis dan efektif. Dengan memprioritaskan nilai-nilai etika ini, AI dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam membantu meningkatkan sistem pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Mesin bisa menghitung, namun kita punya pemahaman. Mesin punya instruksi, namun kita punya tujuan. Mesin punya objektivitas, namun kita punya passion. Selamat belajar sobat pelatihan, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama. Ya, luar biasa sekali ya tadi. Tadi telah disampaikan pada bab 2 ini ada manfaat dan tantangan. Tadi ada manfaat yang sudah kita ketahui bersama dari AI itu, Artificial Intelligence itu untuk membantu kita. Tetapi ada tantangannya, yaitu bagaimana kita memahami etika dan dalam pemanfaatan AI, Artificial Intelligence ini.
Ada beberapa hal yang harus kita jaga sehingga tujuan kita yang baik, menjadi guru yang hebat. Tadi ada kalimat yang sangat indah sekali, bahwa teknologi tidak bisa menggantikan guru yang hebat, tapi guru yang hebat teknologi akan bisa membuat transformasi. Luar biasa sekali. Masih semangat Bapak Ibu guru semuanya untuk melanjutkan belajar lagi? Oke, untuk sesi yang kedua atau bagian yang kedua materi artificial intelligence kita cukupkan. Sampai ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.